Ya, aku record. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi, Bu. Nah, anak-anak Ibu, kabarnya gimana nih pagi hari ini? Baik, Bu. Oke. Jadi, sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan juga kepercayaan kita masing-masing, agar pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Oke, di pagi hari ini kita akan belajar tentang hukum Archimedes. Nah, Ibu mau nanya nih, anak-anak Ibu pernah dengar nggak tentang hukum Archimedes? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Nah, kan kalian pernah dengar nih. Jadi yang kalian tahu tentang hukum Archimedes itu apa nih? Hukum Archimedes itu, Bu, mengenai gaya apung ke atas. Bu, kalau menurut kamu, hukum Archimedes itu menjelaskan tentang massa jenis fluida. Kalau menurut aku, Bu, gaya angkat pada air, Bu. Oke. Apa yang dikatakan oleh anak Ibu semua ini benar. Nah, jadi sekarang Ibu mau menjelaskan lebih detail nih pengertian dari hukum Archimedes itu. Jadi, hukum Archimedes ini adalah hukum gaya berat dan juga gaya ke atas pada suatu benda jika benda itu dimasukkan ke dalam air. Nah, dengan adanya gaya angkat ataupun gaya apung ini menyebabkan berat benda yang ada di dalam cair itu berkurang. Nah, maksudnya itu gini, suatu benda di darat itu misalnya nih, beratnya 1,2 kilo. Nah, ketika benda itu kita masukkan ke dalam air, itu berat bendanya menjadi 1 kilo gitu. Nah, itu kenapa sih bisa terjadi gitu kan? Nah, hal ini serupa juga dengan fenomena sebuah kapal yang bisa mengapung di laut. Kita sama-sama tahu kan bahwa kapal itu ngapung di laut. Nah, sedangkan pada saat kita melemparkan batu yang kecil ke dalam air, batu itu bisa tenggelam. Sedangkan kapal yang ukurannya besar itu malah bisa ngapung di dalam air. Nah, kalian pernah bertanya atau pernah merasa bingung nggak dengan kejadian seperti itu? Iya, Bu. Bingung kenapa kapal itu nggak tenggelam gitu, Bu, menyerupai batu yang tadi dilempar. Nah, oke. Jadi, Ibu mau menunjukkan video nih kepada kalian agar kalian paham mengapa kapal bisa mengapung sedangkan batu kecil itu tenggelam di dalam air. Tunggu ya, Ibu ambil videonya sebentar. Tonton videonya ya. Baik, Bu. Lo pasti pernah main lempar batu ke dalam air. Waktu batu itu tenggelam, kita pun bertanya-tanya, kenapa bisa begitu? Kita mungkin pikir, mungkin karena batu itu berat. Tapi terus kita lihat kapal yang jauh lebih besar dan jauh lebih berat dan mereka bisa tetap mengapung dan gak tenggelam. Lalu kita penasaran, kenapa itu bisa terjadi? Maaf, Bu, itu bunyinya ribut. Iya. Oke, bentar ya, biar Ibu perbaiki. Ibu, share. Ibu share ulang ya. Waktu kecil, kita pasti pernah main di pinggir kolam, terus iseng lempar batu ke dalam air. Waktu batu itu tenggelam, kita pun bertanya-tanya, kenapa bisa begitu? Kita mungkin berpikir, mungkin karena batu itu berat. Tapi terus kita lihat kapal yang jauh lebih besar dan jauh lebih berat dan mereka bisa tetap mengapung dan gak tenggelam. Lalu kita penasaran, kenapa itu bisa terjadi?
Jawabannya ternyata bukan semata karena berat, melainkan karena adanya semacam kekuatan yang dinamakan gaya angkat dan tingkat kepadatan benda itu sendiri. Gaya yang satu ini ditemukan sama orang jenius ini, yang bilang kalau sebuah benda dicelupin ke dalam air, baik sebagian atau seluruhnya, maka ia akan mengalami gaya angkat ke atas yang sama besar dengan berat air yang dipindahkannya itu. Tapi si gaya angkat ini nggak akan mampu mengangkat bakso kalau bola daging idola kita itu berat dari kuah bakso dalam ukuran yang sama. Jadi kita tahu supaya bisa mengapung kepadatan kapal harus kurang dari air. Itulah mengapa kapal punya resep rahasia, yaitu sebuah bagian yang berisi rongga-rongga udara. Bagian lambung kapal ini yang bikin kapal seimbang dan mengapung di lautan. Nggak peduli sebesar dan seberat apapun kapal tersebut dibuat. Itu ngejelasin juga kenapa Titanic tenggelam, yaitu karena lambung kapalnya bocor nabrak gunung es dan akhirnya penuh sama air sehingga kapalnya tenggelam di dasar samudera. Nah, dengan resep rahasia tadi, kita akhirnya bisa bikin kapal-kapal berukuran raksasa kayak kapal pesiar mewah ini, yang 5 kali lebih berat daripada Titanic. Oke. Dengan adanya video tadi udah bisa menjawab belum? Kenapa kapal bisa mengapung dan batu yang kecil itu tenggelam ketika dilemparkan ke dalam air? Ada yang bisa jelasin nggak? Bantu Ibu. Tadi Bu di videonya itu ada disebutin itu disebabkan oleh gaya angkat dan tingkat kepadatan suatu benda, Bu. Ya, masih ada yang mau nambahin nggak? Dari video tadi Bu, di kapalnya dikasih rongga udara karena bisa menimbul. Oke. Jadi kenapa sebuah kapal yang mungkin ukurannya sangat besar itu bisa mengapung di dalam air, sedangkan batu yang ukurannya kecil malah tenggelam di dalam air itu disebabkan oleh tingkat kerapatan dari benda yang menjadi objek tersebut. Nah, pada kapal itu sengaja didesain memiliki rongga yang tidak rapat gitu. Dikasih ruang-ruang udara di dalam kapal tersebut sehingga nanti kerapatan dari kapal itu menjadi lebih kecil dibandingkan kerapatan air laut sehingga air laut itu bisa mengapung. Sedangkan hal yang berbeda itu terjadi pada batu. Kita sama-sama tahu bahwa batu itu adalah benda yang sangat padat. Nah, jadi ketika batu itu dilemparkan ke dalam air, walaupun batu itu kecil, dia akan tetap tenggelam karena kerapatan dari batu itu lebih besar daripada kerapatan air. Oke, kita masuk ke slide-nya ya. Hukum yang menjelaskan tentang hukum Archimedes. Rumus yang menjelaskan tentang hukum Archimedes. Jadi, seperti yang Ibu bilang tadi, bahwa di dalam hukum Archimedes itu nantinya akan dipengaruhi oleh yang namanya dengan massa jenis. Terus ada volume benda yang tercelup, dan terakhir ada percepatan gravitasi bumi, di mana rumus untuk mencari gaya angkat ke atas pada benda di hukum Archimedes rumusnya adalah FA sama dengan Rho kali F kali G. Rumusnya cukup simpel, bukan? Iya, Bu. Iya, Bu. Itu tadi yang Rho itu massa jenis zat cair itu sama dengan kerapatan dari zat cair yang seperti Ibu bilang tadi, jika kerapatan air itu lebih besar daripada kerapatan benda, maka benda akan mengapung. Oke. Ibu mau nyampein sesuatu lagi nih, bahwa di dalam hukum Archimedes itu ada 3 keadaan. Jadi yang disebut dengan hukum Archimedes itu bukan hanya tentang mengapung saja, tapi ketika benda tenggelam seperti batu tadi, itu juga masuk ke dalam unsur dari hukum Archimedes. Nah, karena di dalam hukum Archimedes itu ada 3 kondisi nih anak-anak. Yang pertama kondisi tenggelam, lalu ada kondisi mengapung, dan juga melayang. Nah, Ibu mau nunjukin videonya nih, biar kalian nggak
biar kalian bisa membedain posisi-posisi dalam hukum Archimedes itu sendiri. Kita nonton lagi ya. Ya, Bu. Oke, simak videonya ya. Nanti Ibu bakal bertanya nih ke kalian. Oke, dari video tadi kalian udah bisa bedain belum? Gimana posisi benda itu ketika tenggelam, posisi benda ketika melayang, dan juga posisi benda ketika mengapung. Ada yang bisa jelasin nggak? Kalian nggak merhatiin nggak? Saya, Bu. Ayo Susan, gimana? Tadi kalau posisi tenggelam itu, yaitu tadi pada batu, Bu, itu posisinya itu di bawah, pada permukaan air, di bawah permukaan air, Bu. Terus kalau kondisi melayang itu, Bu, di tengah-tengah dia, Bu. Terus kalau yang mengapung itu cuma di atas, Bu, yaitu contohnya tadi yang dibuat itu kayu, Bu. Oke, benar. Kasih tepuk tangan nih sama Susan dulu. Nah, sekarang kalian mungkin bertanya, kenapa benda itu bisa ada yang tenggelam, ada yang mengapung, dan juga ada yang melayang, kan? Oke, seperti yang Ibu katakan di awal tadi, itu semua tergantung pada tingkat kerapatan. Oke, mohon perhatikan slide PPT-nya, di mana di dalam hukum Archimedes ini ada 3 keadaan, di mana yang pertama adalah keadaan tenggelam, melayang, dan juga terapung. Nah, sekarang kita fokus ke keadaan tenggelam, di mana seperti contoh yang Ibu kasih tadi, fenomena tenggelam ini adalah sebuah batu yang kita lemparkan ke dalam air. Nah, kenapa bisa tenggelam? Itu disebabkan oleh berat benda itu lebih besar daripada gaya angkat zat cair. Nah, tadi kan di awal Ibu katakan bahwa besar gaya tekan yang diberikan oleh benda sebanding dengan gaya angkat ke atas yang akan dirasakan oleh benda yang diberikan oleh air. Nah, keadaan tenggelam itu bisa terjadi ketika kerapatan benda itu lebih besar daripada kerapatan air. W lebih besar dari FA, atau rho benda atau massa jenis benda besar dari massa jenis zat cair. Lalu ada keadaan kedua, yaitu melayang. Melayang ini posisinya berada di tengah. Seperti kata Susan tadi, dia tidak mengapung dan juga tidak tenggelam gitu. Nah, keadaan melayang ini terjadi ketika berat benda itu sama dengan gaya angkat oleh zat cair, di mana W sama dengan FA, atau rho benda, massa jenis benda, sama dengan massa jenis air. Dan keadaan yang ketiga, yaitu terapung, yaitu keadaan yang sering kita lihat pada kapal. Nah, di mana keadaan terapung ini bisa terjadi ketika berat benda lebih kecil daripada gaya angkat zat cair, atau rho atau massa jenis zat benda itu lebih kecil daripada massa jenis dari zat cair. Nah, untuk memahami tentang rumusnya, kita bisa perhatikan slide PPT, di mana di sini keadaan tenggelam kita bisa lihat bahwa objek benda yang ada di sini itu berada di bawah permukaan air. Nah, rumusnya itu adalah
rho benda sama lebih besar dari rho zat cair. V besar dari Fa dan rho benda, massa jenis benda besar dari massa jenis zat cair. Di mana jika kita masukkan hukum Newton, mendapatkan rumus yang panjang ini, di mana rho B kali Fb kali G besar dari rho zat cair kali volume benda kali G. Catat nih ya rumus-rumusnya. Yang penting inti dari rumus hukum Archimedes pada keadaan tenggelam yaitu W besar dari Fa dan rho benda besar dari rho zat cair. Intinya itu. Lalu kita masuk ke keadaan melayang. Ini bisa kita lihat fenomenanya di mana benda yang menjadi objek itu berada di tengah-tengah. Sehingga rumusnya itu adalah sama dengan W sama dengan F kali Fa. Di mana rho benda sama dengan rho zat cair. Dan keadaan yang ketiga yaitu keadaan terapung, di mana benda itu berada di atas permukaan zat cair. Ini salah nih rumusnya. Harusnya bukan sama dengan, tapi W kecil dari Fa. Jadi gini anak-anak, di dalam rumus-rumus hukum Archimedes pada keadaan tenggelam, terapung, maupun melayang, itu rumusnya sama, pembedanya itu hanya simbol yang di tengah, di mana pada keadaan tenggelam itu W besar dari Fa, kalau untuk melayang, W sama dengan Fa, dan untuk keadaan terapung, W kecil dari Fa. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya tidak? Atau anak-anak ibu udah paham dengan materi yang telah disampaikan? Sudah, Bu. Oke, setelah memahami tentang rumus-rumus di dalam hukum Archimedes, sekarang kita akan belajar tentang penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari yang kita pelajari tadi, anak-anak ibu bisa ngerangkum tidak contoh dari penerapan hukum Archimedes yang paling sering kita temui? Contoh yang pertama tadi kan ada kapal. Nah, anak-anak ibu bisa ngerangkum tidak gimana caranya kapal tadi itu bisa mengapung dari yang kita pelajari tadi? Contoh yang pertama itu kan Bu kapal. Kenapa kapal itu bisa terapung? Karena massa kerapatan kapal itu kan Bu lebih kecil dibandingkan dengan massa kerapatan di air sehingga kapal itu terapung, Bu. Oke, ada yang mau nambahi tidak contoh penerapan hukum Archimedes yang sering kita temui? Kan kalau tadi kapal itu keadaan di mana keadaan terapung. Nah, Ibu bertanya nih, keadaan melayang itu terjadi pada fenomena apa sih? Keadaan melayang. Dia itu tidak tenggelam dan tidak mengapung. Nggak ada ya? Oke, kalau untuk yang tenggelam, ada yang bisa tidak? Batu, Bu, yang dimana batu itu massa jenisnya lebih besar dibandingkan dengan air, Bu. Oke, benar sekali. Bentar ya. Oh, itu kan semua fenomena yang kalian sebutkan, fenomena di dalam air. Kalau dia fenomena di udara itu, ternyata sama aja loh. Gimana, Bu? Gimana, Bu? Dari tadi kan contoh fenomena yang kalian sebutkan itu fenomena yang terjadi di dalam air. Nah, ternyata fenomena yang terjadi di udara itu sama seperti fenomena yang ada di dalam air di hukum Archimedes. Contohnya itu seperti balon udara. Kalian tahu balon udara kan? Jadi, gini.
udara dan atmosfer itu juga termasuk jenis fluida. Fluida itu kan ada zat cair gitu kan. Nah, balon udara itu kan terbang gitu kan. Kan artinya dia itu mengapung di udara karena pada balon udara itu diisi gas yang memiliki massa jenis lebih kecil daripada udara di sekitar. Nah, tadi kan Ibu bertanya nih, contoh penerapan hukum Archimedes di keadaan melayang. Coba deh kalian masukkan telur ke dalam gelas. Maka telur itu akan melayang. Masukkan ke dalam gelas yang berisi air. Telur dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air dan ditambahkan sedikit garam, maka telur itu akan melayang karena massa jenis keduanya sama. Massa jenis dari telur dan juga massa jenis dari air yang ada di dalam gelas itu sama sehingga telur tadi bisa melayang. Jadi anak-anak Ibu udah bisa memahami dan juga membedakan kan yang mana keadaan melayang, mengapung, dan tenggelam? Sudah, Bu. Bu. Oke, untuk mendapatkan nilai plus di pembelajaran kali ini, Ibu mau salah satu di antara murid-murid Ibu menjelaskan tentang 3 fenomena tadi berdasarkan rumus. Rumus yang tadi, yang rho sama dengan itu. Ada yang bisa nggak? Aku, Bu. Oke, Susan, ayo. Nilai plus nih. Ya, Bu. Pada kondisi tenggelam itu, Bu, massa jenis benda lebih besar dibandingkan massa jenis zat cair. Kalau untuk keadaan melayang itu, Bu, massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cairnya, Bu. Kalau untuk keadaan terapung itu, Bu, massa jenis benda lebih kecil dibandingkan massa jenis airnya, Bu. Oke, sangat benar yang dikatakan oleh kawan kita Susan. Mari kita kasih plus lah. Oke, anak-anak Ibu, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Untuk pembelajaran selanjutnya itu kita belajar tentang hukum Pascal. Jadi, jika kalian mau mendapatkan nilai plus seperti kawan kita Susan, anak-anak Ibu harus mempersiapkan materinya sehingga ketika Ibu bertanya, kalian bisa menjawab dan nanti nilai plus bakal Ibu kasih nih ke kalian. Semangat ya anak-anak Ibu. Oke, Siap. untuk mengakhiri pembelajaran kita di pagi hari ini, tadi kita awali dengan doa, sekarang kita akhiri dengan doa sebagai ucapan syukur kita. Baik, berdoa menurut agama dan percaya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak Ibu, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah, Bu. Sampai jumpa. Terima kasih, Bu. Sama-sama.